biaya standar. Oke, jadi nanti hari ini kita akan bahas ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dari biaya standar, kemudian komponen dari biaya-biaya standar yaitu biaya produksi standar. Nanti ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga ada BOP. Kemudian nanti kita akan bahas juga mengenai penyimpangan biaya. Penyimpangan biaya ini adalah selisih biaya yang terjadi ketika biayanya berbeda dengan biaya yang telah distandarkan. Dan yang terakhir ada contoh soal atau studi kasus. Oke, kita masuk ke konsep biaya standar dulu. Yang pertama, pengertian dari biaya standar. Ya, di sini kalau menurut Bu Mulyadi 2009, jadi ada di buku akuntansi biaya karangan Mulyadi yang disebut dengan konsep biaya standar. Yang disebut dengan biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Namanya saja biaya standar, artinya itu yang menjadi standarisasi atau yang menjadi acuan. Gitu. Jadi sifatnya dia seperti sudah dianggarkan. Gitu. Biaya standar untuk bahan baku misalnya sekian. Nah, itu berarti sudah dianggarkan di awal bahwa itu adalah standarnya, acuannya. Gitu. Nah, sistem biaya standar itu merupakan sistem akuntansi yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang sudah ditentukan. Gitu. Sering sekali di lapangan atau dalam satu waktu biaya yang terjadi itu menyimpang dari biaya yang telah dianggarkan. Nah, itu makanya harus dibuat satu sistem di mana nanti akan ada yang namanya biaya yang ditetapkan, kemudian ada yang namanya kontrol biaya, kemudian nanti juga ada perhitungan selisih biaya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mendeteksi mana saja kegiatan yang biayanya menyimpang, apa saja penyebabnya, dan lain-lain. Nah, manfaatnya apa dari biaya standar? Yang pertama adalah membuat anggaran. Ya, jadi anggaran dibuat di awal tahun atau di akhir tahun untuk di tahun depannya. Biasanya anggaran itu dibuat di akhir tahun, trimester akhir. Misalnya tahun 2022, nanti akhir tahun 2022 kita akan bikin anggaran untuk tahun 2023. Gitu. Nah, itu disebut dengan biaya anggaran atau biaya-biaya standar. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan serta mengukur efisiensi operasi. Misalnya, biaya untuk alat tulis kantor sudah ditentukan. Untuk tahun depan standarnya, biaya standarnya atau anggarannya adalah misalnya selama 1 tahun itu maksimal 15 juta. Nah, itu akan menjadi kontrol biaya gitu. Ketika baru 3 bulan ternyata dia sudah menghabiskan terlalu banyak, bisa direm gitu ya. Jadi bisa meningkatkan efisiensi juga. Jangan sampai nanti biayanya belum habis setahun sudah habis biayanya, belum setahun selesai sudah habis biayanya. Itu salah satunya. Jadi sebagai kontrol biaya. Yang ketiga, menyederhanakan perhitungan biaya dan mempercepat laporan penyajian biaya. Kalau sudah ada anggarannya, itu nanti ketika menghitung biaya-biaya yang terjadi, itu akan lebih mudah untuk dibandingkan, untuk kemudian diukur, dan lain-lain. Yang keempat, mengembangkan biaya ketersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi dari awal kita sudah tahu biaya-biaya apa yang nantinya akan dibebankan ke 3 biaya tersebut, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ini adalah persediaan. Kemudian yang kelima adalah menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Maksudnya adalah misalnya gini, oke, untuk pengadaan peralatan mesin baru adalah misalnya standar biayanya atau anggarannya adalah misalnya 50 juta. Maka ketika tahun depannya ingin direalisasi, manajemen akan berusaha untuk membuat kontrak atau mencari membuat kontrak atau mencari penjual yang harganya minimal maksimal adalah 50 juta atau di bawahnya. Gitu. Jadi acuan untuk membuat kontrak dengan pihak ketiga. Oke. Nah,
kita akan masuk ke biaya produksi standar. Kita akan menghitung bagaimana biaya produksi standar. Ya, kita sudah bahas dari beberapa minggu lalu bahwa biaya produksi itu ada 3. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Begitupun biaya produksi standar, ketiganya itu sudah dianggarkan atau distandarkan di awal tahun. Disebut dengan biaya bahan baku standar, tenaga kerja standar, dan juga BOP standar. Bahan baku standar itu merupakan satu masukan fisik atau berupa kuantitasnya. Kuantitasnya sudah distandarkan. Kemudian harganya juga sudah distandarkan atau dianggarkan, ditetapkan. Kalau untuk tenaga kerja apa yang distandarkan? Yang pertama adalah jam tenaga kerjanya. Jam tenaga kerja standar, dan juga yang kedua adalah tarifnya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar ini cara menghitungnya adalah dengan melakukan pembagian antara BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan jumlah kapasitas normalnya. Gitu. Jadi dia akan dianggarkan sesuai dengan kapasitas produksi yang normal. Oke, tadi tentang biaya produksi standar. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyimpangan biaya. Tadi di awal saya sudah sedikit singgung apa itu penyimpangan biaya. Menyimpang artinya tidak sesuai, bahwa biaya yang ada ketidaksesuaian antara biaya yang terjadi, biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang sudah distandarkan. Nah, selisihnya itu disebut dengan penyimpangan biaya. Ya, selisih antara biaya yang sudah distandarkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kita bahas ada 3 biaya di sini, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, biaya bahan baku dari segi apa? Yang pertama, penyimpangan dari segi kuantitasnya. Kemudian dari segi harganya. Ya, bisa jadi dia selisih pada quantity, bisa jadi dia selisih pada harga. Kemudian, bagaimana dengan BTKL, biaya tenaga kerja langsung? Selisih dapat terjadi pada tarifnya, dan juga yang kedua pada efisiensinya, efisiensi daripada penggunaan tenaga kerja langsung tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada penyimpangan overhead pabrik. Nah, biaya BOP pabrik ini, cara mencari selisihnya itu nanti akan ada 4 macam. Komponen-komponen nanti kita akan lihat berdasarkan 4 model ini. Ada satu selisih, 2 selisih, 3 selisih, dan ada 4 selisih. Kita akan bahas satu persatu mulai dari penyimpangan biaya bahan baku. Oke. Di sini ada penyimpangan biaya bahan baku, tadi kan ada 2. Ada dari segi kuantitas, ada dari segi harga. Nah, di sini cara untuk mencari yang pertama adalah dari penyimpangan harga bahan baku. Untuk mencari selisihnya di sini, kalau kita lihat, ini adalah rumus untuk mencari selisihnya. HS dikali KS dikurang HST dikali KS. Atau cara mudahnya adalah HS dikurang HST dikali KS. Di sini ada keterangannya, apa itu SHB, selisih harga bahan baku, HS adalah harga sesungguhnya, HST adalah harga standar, KS adalah kuantitas sesungguhnya. Ya. Bagaimana dengan penyimpangan kuantitas? Penyimpangan kuantitas KS dikurang KST dikali dengan HST. KS adalah kuantitas sesungguhnya, KST adalah kuantitas standar, HST harga standar, HS itu harga sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya bahan baku? Nanti kita akan masuk studi kasus ya untuk menghitung secara langsung penyimpangan biaya-biaya ini. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja langsung? Tadi tenaga kerja langsung ada 2. Yang pertama adalah dari tarifnya. Tarif untuk tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah efisiensi dari segi jam kerjanya. Ya. Nah, dari tarif tenaga kerja langsung di sini kalau kita lihat ada STU atau selisih tarif upah langsung. Itu ada TS, tarif sesungguhnya, TST tarif standar, dikali dengan JS jam sesungguhnya.
Kemudian penyimpangan efisiensi dari jam kerja dicari dengan cara jam sesungguhnya dikurang dengan jam standar dikali dengan tarif standar. SEUL gitu. Selisih efisiensi upah langsung, Seul ya. Seul jadi ingat BTS ya. Beda ya, itu Seoul ya, ada O-nya lagi ya. Oke. Cool. Kita masuk ke studi kasus ya, biar langsung kita praktekin. Oke. Nah, studi kasus yang pertama. Di sini ada PT Buana Sukses tahun 2020, dia memproduksi suatu produk, produk jadinya adalah 120.000 unit. Bahan bakunya adalah yang dibeli 750.000 kg, namun yang digunakan dalam proses produksi hanya 700.000 kg. Dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitasnya adalah 6 kg per unit, harga standarnya 2.150 per kilogram. Lalu ada pula standar efisiensi tenaga kerja 3 jam per unit dengan standar tarifnya 2.400 per jam. Ini tarif, ini jam. Namun kenyataan yang terjadi, nah bahan baku sesungguhnya yang terpakai hanya dari segi harga adalah 2.100, harganya 2.100 per kilogram. Dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya adalah 365.000 jam, tarifnya 2.500 per jam. Di sini kita bisa membuat menandakan dulu nih, diketahuinya apa saja. Ya, diketahuinya yang pertama ada produk jadinya 120. Ini pembelian bahan baku 750. Kemudian ini adalah kuantitas sesungguhnya yang digunakan dalam proses produksi, artinya ini adalah KS 700.000. Kemudian kuantitas bahan baku KST, standar kuantitas bahan baku, artinya adalah kuantitas standar 6 kg dikali 6 kg per unit. Harga standarnya 2.150 kg per unit. Nah, ini kan adalah standarnya. Kita lihat yang di sini berikutnya. Di sini ya hasil daripada hal yang tadi kita identifikasi pada soal itu ada di sini. Ya. Jadi nanti begitu kalian mengerjakan soal, kalian identifikasi dulu masing-masing. Dia masuk yang mana? Dia disebut apa? Ya. Di sini sudah kita identifikasi, kemudian kita tinggal hitung berapa penyimpangan harga bahan baku. Yang pertama, tadi rumusnya adalah HS dikurang HST dikali KS. Coba dihitung pakai kalkulator apakah benar jawabannya ini. Takutnya saya salah ketik juga. HS-nya harga sesungguhnya di sini 2.100 ya. Harga standarnya 2.150 dikali kuantitas standar. Kuantitas standarnya adalah 700.000 kg. Sehingga jika dikalikan hasilnya adalah 35 juta. Nilainya minus karena dia harga standar harga sesungguhnya lebih kecil dari harga standar. Dalam hal ini, apakah ini menguntungkan atau tidak menguntungkan? Tidak menguntungkan, Bu. Menguntungkan. Tidak menguntungkan? Ya, tidak menguntungkan. Ya, sih. Karena hasilnya minus. Nah, selisihnya minus, artinya dia lebih kecil. Kalau selisihnya lebih kecil, yang dikeluarkan ternyata lebih kecil daripada yang distandarkan. Menurut kalian menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan, Bu. Menguntungkan, ya. Nah, memang hati-hati nih. Nah, ini kalau misalnya kita ngitung laba, kalau minus, itu memang artinya dia rugi. Tapi ketika kita menghitung selisih yang terjadi di lapangan, ternyata kita sudah standarkan sekian. Misalnya kita standarinnya 1 juta. Ternyata yang terjadi, yang keluar cuma 800. Minus 200. Artinya kalian menguntungkan apa merugikan kalian? Untung 200. Nah, menguntungkan ya. Begitupun hasilnya dengan ini. Artinya ini adalah menguntungkan. Yang realisasinya lebih kecil dari yang sudah distandarkan.
dengan kapasitas yang sama ya. Intinya kapasitasnya juga sudah dihitungkan di sini kuantitasnya gitu. Nah, bagaimana dengan kuantitasnya? Tadi kuantitas standarnya adalah kuantitas sesungguhnya 700.000, kuantitas standarnya adalah 720.000 digali dengan harga standar. Bu, tolong ketikin jam 3. Oke, jadi begini cara menghitungnya. Kuantitas sesungguhnya. Nah, kuantitas yang terjadi ada penyimpangan sebesar selisih di bawahnya adalah 43 juta. Jadi apakah menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Bu. Betul, menguntungkan ya gitu, karena ternyata yang sesungguhnya itu memang dia lebih sedikit dibandingkan yang terjadi gitu. Next, sekarang kalau tenaga kerja. Kita masuk lagi tenaga kerja. Oke, sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, di bawah. Ibu, Ya, saya mau tanya yang bahan baku tadi, kalau misalkan minus, berarti setiap yang minus menguntungkan ya, Bu? ya, dalam kasus ini ya, dia Oke. menguntungkan, ya. Secara ya, karena kan memang jadi gini, harganya itu yang kalian standarkan 2150, tapi yang keluar hanya 2100. Gampangnya gitu. Jadi menguntungkan kan? Gitu ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Next lagi, kalau tenaga kerja sekarang. Dari tarifnya dulu nih. Tarif sesungguhnya 2.500. Ternyata yang distandarkan cuma 2.400, tapi yang kalian bayarkan tuh 2.500. Sebenarnya dari sini aja kan kalian udah bisa mengambil kesimpulan ya. Ya, kalian nganggarinnya 2.400 per jam. Ternyata yang dibayarkan 2.500 per jam. Artinya kalian mengeluarkan uang yang lebih besar. Benar? Makanya di sini hasilnya positif 36.500. Ini tidak menguntungkan. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya dari tarifnya aja kalian sudah bisa mengukur bahwa perusahaan ini merugikan perusahaan. Kenapa? Karena kita kan udah standar ini 2.400. Ternyata yang kita keluarin 2.500. Dan benar ketika dihitung memang hasilnya adalah 36.500 dengan nilai positif. Artinya adalah selisih lebih besar kan kalau positif. Kalau negatif dia selisih kurang. Kalau positif dia selisih besar lebih besar. Gitu. Oke. Jadi ini tidak menguntungkan gitu. Nah, bagaimana dengan efisiensi jam tenaga kerjanya? Sama jam tenaga kerja. Jadi sebenarnya dari jam sesungguhnya sama jam standar aja kalian kan sudah bisa lihat menguntungkan atau tidak. Kita membuat standar untuk pekerjaan tersebut, kita sudah membuat standar jamnya adalah 360.000 jam untuk proses produksi itu. Tapi ternyata realisasinya 365.000 jam. Lebih lama dari yang udah kita standarin. Artinya, ini tidak menguntungkan perusahaan alias merugikan perusahaan. Gitu. Nah, ini adalah nilai daripada kerugian tersebut, penyimpangannya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ibu. Saya mau izin tanya. Boleh. Siapa dulu? John? Sama siapa tadi? Enggak, yang terakhir aja. Tadi Boleh. duluan. Oke, silakan. Ya, saya mau mastiin lagi, Bu. Itu tadi JST itu kan 3 dikali 120.000 ya, Bu. 3-nya itu dari 3 jam per unit. Gimana? Nggak kurang kencang suaranya? Yang diketahui itu kan JST-nya 3 dikali 120.000. Ya. 3-nya itu maksudnya 3 jam per unit ya, Bu ya? Saya lupa. Di sini. Kita lihat. Oh iya. Iya, itu. Ya. Terima kasih, Bu. Terus tadi siapa lagi? Saya, Bu, mau tanya. Boleh, silakan. Kalau ini berandai-andai kalau misalnya JS-nya itu sudah yang kita anggarkan atau yang kita kira-kira gitu sesuai dengan
harga yang sebenarnya misalnya itu kan 365. Terus harga yang sebenarnya juga 365. Kalau misalkan 365 kurang 365 0. 0 kali 2.400 nanti hasilnya 0. Kalau misalnya 0 gimana, Bu? Artinya tidak ada penyimpangan. Artinya sudah sesuai dengan rencana gitu. Oh, seperti itu. Terima kasih, Bu. Yes, betul. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas biaya bahan baku dari segi harga dan kuantitas. Kita sudah membahas tenaga kerja dari segi tarif dan efisiensi jam kerja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai selisih dari BOP atau biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya-biaya di luar biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku yang terjadi di dalam pabrik. Ya, nah ada 4 cara menghitung selisih BOP ini. Disebut dengan one way, ada two way. Yang pertama one way ini singkat, jadi biaya overhead sesungguhnya pada biaya overhead pabrik yang dibebankan itu nanti dapat selisih total penyimpangan BOP-nya. Nah, kalau yang two way itu nanti akan dibagi 2, ada selisih terkendalikan dan juga ada selisih volume. Kalian bisa lihat di sini ini adalah komponennya untuk menghitungnya. Kemudian, nah ini adalah selisih BOP 3. Tadi kan 1, ini ada 2, nah ini ada 3. 3 terdiri atas selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi, ya. Dan yang terakhir ada 4 cara, yaitu adalah selisih pengeluaran, selisih kapasitas sama, tapi selisih efisiensinya dibagi 2. Ada efisiensi variabel, ada efisiensi tetap. Makanya disebut dengan 4 langkah, ya, 4 cara. Kita akan coba menghitung dengan studi kasus yang kedua. Oke, jadi di sini saya ada contoh studi kasusnya. Jadi ada ini keterangan untuk memproduksi 1 unit produk diperlukan biaya produksi yang menurut standar. Jadi di atas ini adalah biaya-biaya standarnya. Dan kemudian di bawah ini adalah biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi. Oke. Nah, di sini ya. Ini adalah biaya standar di atas ini. Dan ini adalah biaya yang sesungguhnya terjadi. Kita akan coba menghitung mulai dari 1 BOP one way. Nah, BOP one way yang pertama, selisih BOP SS itu biasa sesungguhnya ya, bukan screenshot. Bisa kalian SS kan screenshot taunya, bukan ya, sesungguhnya. Sesungguhnya adalah di sini tadi BOP sesungguhnya dikurang dengan BOP dibebankan. BOP sesungguhnya dari mana? Di sini sudah ada BOP sesungguhnya 3650. BOP yang dibebankan 250 dikali 20 jam dikali 700 dari mana? 250 dikali 20 jam. Pertama, di sini kita lihat jumlah barangnya 250 unit kan. Kemudian di sini standarnya adalah 20 jam dikali dengan 400 tambah 300. Jadi di situ BOP-nya dua-duanya dipakai, variabel dan tetap. Jadi 700. Tinggal dicari di sini, dapat 150.000. Dalam kasus ini, dia rugi atau dia mengalami menguntungkan atau merugikan untuk perusahaan? Rugi, Bu. Merugikan ya, sebenarnya di sini. Nah, sebenarnya udah kelihatan juga di sini. BOP sesungguhnya yang keluar 3650, yang di standarkan 3.500.000. Jadi sebenarnya di sini juga udah bisa kelihatan bahwa ini adalah selisih lebih besar pada biaya sesungguhnya. Begitupun yang sini, ya. Oke, kita masuk kepada yang two way atau yang 2 langkah. Pertama kita cari dulu selisih terkendalikan, baru cari selisih volume. Selisih yang terkendalikan di sini ada BOP sesungguhnya, BOP tetap pada kapasitas normal, kemudian nanti kita gabungkan
ini adalah dikurang ya, gabungan karena ini minus, jadi 3650 dikurang 1560, 2090, benar nggak nih? Kemudian ini adalah BOP variabel pada jam standarnya, baru kita kurangi, hasilnya adalah 90.000. Ini adalah selisih terkendalikan. Ya. Selisih volume, itu cara mencarinya mulai dari jam tenaga kerja pada kapasitas normal, jam tenaga kerja standar, selisih volume 200, kemudian BOP tetapnya tarifnya 300. Tinggal dicari selisih volumenya, 200 dikali 300 dapat 60.000. Ini adalah selisih volume. Kalau dijumlah 90 tambah 60 berapa? 150. Oke, sama dengan yang satu cara. Sama. Ya, teman, ini memang dia lebih banyak komponen biayanya yang digunakan gitu. Nah, kita coba lagi pakai yang 3 cara. Oke, ini adalah yang pakai 3 cara. Pertama ada selisih pengeluaran, ada selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Ya, sebenarnya nanti kalian bisa lihat sendiri di sini cara menghitungnya. Ini adalah komponen-komponen ini sudah ditetapkan untuk cara mencarinya. Nah, kalau kita lihat di sini, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30, selisih efisiensi 70.000. Kalau dijumlahkan berapa jumlahnya? 150. 150. Sama ya dengan yang one way dan two way. Iya, Bu, sama. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi pakai yang 4 cara. Oke. Kalau pakai yang 4 cara sebenarnya sama. Sisi selisih pengeluarannya sama kapasitasnya masih sama kayak ini. 50.000 dan 30.000. Selisih yang pakai yang 3 cara. Tapi ketika menghitung efisiensi, dia dibagi 2 efisiensinya, efisiensi variabel dan efisiensi tetap. Gitu. Jadi makanya disebut 4 cara, gitu. 1 2 3 4. Nah, kalau dijumlah 50, 30, 40, 30, berapa hasilnya? Sama, Bu. 50. Jadi sama ya? Ya, jadi sama sebenarnya mau menghitung pakai yang 1 cara, 2 cara, 3 cara, atau 4 cara. Tapi ini dilakukan untuk mencari, memastikan bahwa memang komponen-komponennya itu sudah sudah dihitung dengan benar sesuai dengan standar dan juga yang sesungguhnya terjadi. Oke, materinya sampai sini aja. Ada pertanyaan? Mudah ya?